Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan properti yang di-request oleh teman-teman kita. Tetapi sayangnya kinerja dari para perusahaan yang satu ini kurang memuaskan sampai sahamnya itu masih bertengger di harga gocap harga Rp50 untuk waktu yang cukup lama ya. Seperti yang kita lihat pergerakan sahamnya adalah sebagai berikut. Pernah naik sampai ke puncak Rp1.800, tetapi setelah itu terjadilah pandemi Corona-19 yang menurunkan harga saham ini sampai ke harga gocap seperti sekarang ya. Baik, kita akan membahas perusahaan yang satu ini. Nama perusahaannya adalah Trimitra Propertindo Tbk dengan kode emiten yang sangat mudah untuk kita ingat, yakni LAND atau kita panggil aja LAND. Pertama kita bahas dulu sejarah daripada perusahaan properti yang satu ini. Mereka didirikan pada tahun 2012 sebagai perusahaan investasi dan pengembangan properti sehat yang memulai tonggak sejarahnya sebagai pembangun atau kontraktor rumah premium di Jakarta Selatan, sebagian besar di kawasan Pondok Indah dan BSD Serpong. Perusahaan mengembangkan proyek perumahan dan komersial ya selama bertahun-tahun telah mendapatkan reputasi dan kepercayaan yang baik terutama untuk kualitas bangunan dan manajemen proyek properti ya. Kemudian dikenal dengan nama branding Trimitra Land untuk pengembang properti fokus pada proyek pembangunan horizontal dan vertikal. Horizontal itu biasanya perumahan, kalau vertikal itu apartemen. Nah, ini struktur organisasinya dan ada beberapa proyek yang dibangun oleh perusahaan yang satu ini. Yang pertama ada Kanari. Ini contoh-contoh bangunannya dan berbagai fitur-fiturnya. Ini contoh tipe unitnya, ada banyak banget. Perumahan premium soalnya. Nah, ini The Canary. Premium banget ya. Bisa juga kita dapat get prices and promo di sebelah sini. Selanjutnya ada perumahan Parkland Avenue. Ini juga ada contoh-contohnya. Contoh kamar. Memang ini perumahan premium. Jadi memang kalau ekonomi lagi kurang baik, penjualannya bakalan turun. Termasuk seperti sekarang yang kita lihat di laporan keuangannya, minus selama 3 tahun berturut-turut ya. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakatnya 27%. Aman. Lalu ada Graha Mulia Indotama memegang 36%. Ini juga aman. Beritanya juga aman-aman aja. Jarang banget ya berita-beritanya ya, dikit. Malahan ada campur berita lain yang bergerak di sektor tambang batubara. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan daripada LAND ini bagaimana. LAND. Nah, ini dia. Lalu kita lihat di kuartal ketiga, terapkan, kita download. Untuk mata uang pelaporannya rupiah pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali. Laba rugi untuk entitas induk sebesar masih minus 5,2 miliar. Dengan PR-nya pasti minus, tapi PBV-nya masih oke sih, 0,3. Liquidity juga aman, kita coba cek. Aset lancar sebesar 228 miliar, liabilitas jangka pendek 208 miliar. Jadi beda dikit tapi masih lebih gede aset lancar. Nice, untuk turnover hariannya yang kecil banget, 6 juta rupiah doang. Ya, karena saham ini masih belum membukukan laba sampai tahun 2022 kuartal ketiga. Jadi masih hati-hati bagi para investor untuk masuk ke saham yang satu ini. Ya, karena sektor properti memang bukanlah sektor yang mudah untuk ditekuni, kecuali kalau sektornya itu lebih produktif seperti kawasan industri yang dibutuhkan untuk pembangunan berbagai industri pabrik pembuatan produk. Ya, kalau LAND ini kan bergerak di bidang sektor retail seperti apartemen dan juga perumahan, jadi agak lebih sulit. Jadi kalau mau referensi yang lain yang lebih oke, di dalam watchlist saya sih ada beberapa perusahaan properti sih. Contohnya seperti APLN ya. Di mana dia? Nah, ini dia. Memang labanya lebih meningkat karena penjualan itu sih. Penjualan Central Park ya. Tetapi valuasi dari APLN ini memang masih murah juga, jadi bisa dijadikan pertimbangan. KKGE juga memiliki tanah yang luas untuk dijadikan sebagai properti, jadi bisa jadi referensi juga. Jadi semoga bisa membantu pembahasan daripada LAND yang satu ini ya, masih belum menarik.
Oke, saya tutup untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.